Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan wisata kuliner di Labuan Bajo. Menyambut kedatangan tamu negara KTT ASEAN, pengamanan Bandara Komodo NTT ditingkatkan. Kendaraan listrik mendukung mobilitas para tamu negara dalam KTT ke-42 ASEAN. Selamat sore pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 8 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan wisata kuliner di Kampung Ujung Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu malam 7 Mei 2023. Dengan berjalan kaki, Presiden menyusuri sepanjang jalan yang dipenuhi oleh kios yang menjual berbagai macam kuliner laut seperti ikan dan kerang. Sambil menyapa para penjual yang sedang menjajakan dagangannya, Presiden Jokowi juga memberikan celemek kepada para pedagang. Salah satu penjual makanan yang dikunjungi Presiden adalah Nurdiah. Dirinya mengaku senang dengan kehadiran Presiden di kiosnya malam itu. Nurdiah mengatakan semakin hari kiosnya semakin ramai dikunjungi para pembeli, apalagi saat Labuan Bajo ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN. Ya, terima kasih untuk Bapak Jokowi, semoga sehat selalu, makin sukses, UMKM semakin jaya dan sukses. Senada dengan Apri, penjual nasi goreng di wisata kuliner itu juga bersyukur dengan meningkatnya jumlah pembeli yang membeli dagangannya. Kiosnya pun semakin maju dan semakin ramai dikunjungi para pelancong yang datang ke Labuan Bajo. Puji Tuhan, pas KTT ini penjualan semakin maju, terus semakin ramai dengan orang-orang luar ya yang datang ke sini. Kami bersyukur sekali dengan adanya KTT ASEAN. Dalam kunjungan ke kawasan wisata kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membagi-bagikan bingkisan kepada para pedagang kuliner dan warga Kampung Ujung. Polri melalui Satgas Pengawalan Protokol Rute dan Parkir atau Warlo Lakir melakukan pengaturan parkir kendaraan VIP di Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. Tidak hanya pengaturan parkir VIP, namun juga memastikan kebersihan di area bandara dengan kegiatan bersih-bersih sampah. Pada pelaksanaan side event KTT ke-42 ASEAN, kendaraan penjemputan rangkaian VIP sudah terparkir di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 Mei 2023. Mobilitas penjemputan kendaraan VIP di Bandara Komodo diatur oleh Satgas Walro Lakir, yakni pengawalan rute, protokol, dan parkir Korlantas Polri. Satgas Walro Lakir Korlantas Polri mengerahkan 12 anggota guna mengatur kelancaran penjemputan kendaraan VIP pada pelaksanaan side event ASEAN Summit yang sudah berlangsung. Terima kasih. Jadi untuk titik selalu lantas sudah dibagi per tim masing-masing. Untuk kita di parkir bandara ada 12 orang. Untuk 2 padal dan 10 orang anggota. Jadi kita sudah 3
siapkan di titik di parkiran bandara. Jadi kita di sini menyiapkan atau mengatur parkiran kendaraan VIP tamu ASEAN Summit seperti AIPA maupun SOM. Jadi apabila ada kendaraan dari AIPA dan SOM kita siapkan di sini sambil menunggu kedatangan. Nanti setelah mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum kedatangan dari tamu VIP ASEAN Summit, nanti kendaraan kita geserkan ke sebelah sana di VIP zone, drop zone. Jadi anggota juga di sana sudah melakukan sterilisasi untuk penjemputan dari kendaraan VIP. Sementara itu, tidak hanya memastikan kelancaran mobilitas kendaraan, anggota Polri juga memastikan kebersihan di area bandara. Personel gabungan dari Satlantas dan Satsabara terjun langsung melakukan bersih-bersih sampah di area parkir bandara. Di satu sisi kami juga melaksanakan tidak terlepas dari kebersihan di bandara ini. Kami sebagai anggota Polri harus peduli terhadap kebersihan dan hadirnya semua delegasi yang ada di sini, maka kami melaksanakan kebersihan. Pungut ini sampah-sampah yang mungkin dari plastik, bekas-bekas aqua, bekas-bekas minuman, terus plastik-plastik yang di pertebaran di sini kami amankan untuk ditempatkan di tempat sampah. Kegiatan bersih-bersih ini akan terus dilakukan selama pelaksanaan KTT ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Kendaraan listrik berbasis baterai menjadi transportasi utama untuk mendukung mobilitas para tamu negara dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Penggunaan mobil listrik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung industri kendaraan listrik di Indonesia. Kendaraan listrik berbasis baterai kembali menjadi transportasi utama untuk mendukung mobilitas para tamu negara dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Terdapat 245 unit mobil listrik berbasis baterai alias Battery Electric Vehicle yang diturunkan, mencakup 4 pabrikan otomotif yaitu dari Toyota, BMW, Hyundai, dan Wuling. Penggunaan mobil listrik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung industri kendaraan listrik dan juga mengembangkan energi hijau dan biru di Indonesia. Dari 245 unit mobil listrik tersebut, 117 unit diantaranya merupakan Hyundai Ioniq 5 yang sudah dirakit secara lokal. Kendaraan akan digunakan untuk para menteri, protokol, serta personel keamanan di KTT ASEAN. Pada varian teratasnya, mobil dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 72,6 kWh yang mampu menempuh jarak sejauh 451 km dalam sekali pengisian. Pengisian baterai dalam mode cepat dari 0 hingga 80% membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters.
epicentrum of growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, epicentrum of growth. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis
Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh, terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis Ya pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas hari ini? Kita segera bergabung dengan Ibda Syahara yang saat ini berada di Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur. Silahkan Ibda Syahara dengan laporannya. Ya, dan selamat sore pemirsa, dengan saya Ibda Syahara dari Lantas Polri. Pada sore hari ini saya akan melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca pemirsa bahwa saat ini baru saja kawasan ini baru saja diguyur hujan. Dan juga untuk arus lalu lintasnya sendiri tepat Komodo Labuan dari Jalan Yohanes Sehadun yang akan mengarah ke Ayana masih dalam kondisi lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, yaitu yang akan mengarah ke Ruteng dalam kondisi lancar, adanya peningkatan volume arus lalu lintas pada sore hari ini.
Dan juga sore hari ini masih terlihat landai karena memang sedang diterapkan beberapa rekayasa lalu lintas rangka pelaksanaan KTT ASEAN Summit ke-42 ini. Namun kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga maksimal dan selalu menggunakan helm yang berserta untuk keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan bagi Anda pengendara maupun masyarakat di kawasan ini bahwa rekayasa kontraflow sudah dilakukan tanggal 7 sampai 11 Mei 2023 di jalur Simpang 3 Pede yang akan mengarah ke pos lantas mengarah ke Hotel Meurorah maupun yang akan menuju ke Simpang 3 Kampung Ujung yang akan menuju ke Simpang 3 Puncak Waringin sampai dengan Simpang Patung Komodo. Dan untuk rekayasa yang dilewati jalur Simpang 3 Komodo langsung mengarah ke arah Puncak Waringin. Dan perlu kami informasikan juga bagi Anda pengendara khususnya roda 2 mengingat kondisi hujan yang kurang menentu di kawasan ini diharap perlu menyediakan jas namun dengan tidak bermodelkan ponco. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 91. Demikian Ibda Syahra melaporkan langsung dari Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Silahkan. Terima kasih Ibda Syahra atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa Ditpol Satwa Unit K9 melakukan pengecekan kendaraan rangkaian VIP di area parkir VIP Bandara Komodo. Pengecekan ini guna memastikan kendaraan tidak membawa bahan peledak atau zat yang membahayakan. Satu persatu rangkaian kendaraan penjemputan VIP yang terparkir di area parkir VIP Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dilakukan pengecekan oleh anjing K9 Ditpol Satwa Polri. Pengecekan guna memastikan kendaraan rangkaian VIP aman dari bahan peledak atau yang membahayakan. Seluruh kendaraan yang terparkir dicek langsung oleh Satgas Pam Bandara pada Senin 8 Mei 2023. Ada kegiatan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kita tergabung dalam operasi Komodo dalam rangka kegiatan pengamanan KTT ASEAN Summit yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Di sini keterlibatan dari banyak fungsi. Di sini kita juga ada melibatkan dari K9, kemudian dari Satuan Lalu Lintas, dari Brimob, kemudian dari Samapta. Di sini kita mempunyai peran dan tugas fungsi masing-masing. Di mana tugas tanggung jawab kita di bandara sini diawali dari misalnya pada saat kita menangani VIP, kita menangani dari Satgas Kepolisian menangani VIP, melaksanakan sterilisasi ruang dalam, lobi dan sebagainya, sampai dengan area-area yang dianggap perlu, kemudian juga di backup oleh K9 untuk melaksanakan sterilisasi pada ranmor-ranmor. Peningkatan kedatangan ada, tapi kecenderungannya ada kurang lebih sama seperti hari-hari biasanya, Mbak. Karena juga untuk para delegasi, kebanyakan juga datang menggunakan pesawat komersil seperti biasa. Jadi masih tercampur dengan penumpang umum pada umumnya. Jadi untuk peningkatan aktivitas kami rasa masih landai dan masih kondusif. Cuma mungkin ada pengaturan sedikit untuk kelancaran para delegasi saja itu. Rangkaian acara pelaksanaan KTT ASEAN telah berlangsung sejak 7 Mei 2023 dan dijadwalkan Kepala Negara ASEAN akan tiba besok pada 9 Mei 2023. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis.
Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas pada pengawalan delegasi KTT ke-42 ASEAN, Korlantas Polri menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur serta mengubah rute jalur menuju Hotel Meruora. Korlantas Polri melalui Satgas Walrolakir menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar area menuju Hotel Meruora yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rekayasa lalu lintas bersifat permanen hingga 11 Mei 2023, yakni merubah rute one way menuju Jalan Soekarno-Hatta. Pelaksanaan buka tutup jalur juga dilakukan namun tidak bersifat permanen. Penutupan jalur dimulai 2 jam sebelum kedatangan kepala negara atau delegasi yang akan melintas menuju Hotel Meruora. Rekayasa lalu lintas sudah tersosialisasi kepada masyarakat dan penerapannya akan berlangsung hingga 11 Mei mendatang. Ada beberapa perubahan arus lalu lintas ya di sekitar venue, di sekitar Hotel Meruora, kemudian di sekitar Puncak Waringin. Yang biasanya arus lalu lintas dari Meruora ke Simpang 3 BNI, kita rubah flow-nya ya dari BNI ke Meruora. Kemudian di Puncak Waringin juga demikian. Biasanya dari Puncak Waringin ke Tugu Komodo ini, dari arah Puncak Waringin, sekarang kita rubah flow-nya dari Dari Puncak Waringin arah ke Komodo. Jadi itu 2 titik rekayasa lalu lintas yang kita lakukan untuk KTT ASEAN ini. Kalau rekayasa lalu lintas kita berlakukan permanen, itu tadi tanggal 7 sampai dengan tanggal 11, ini kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat di sekitar Hotel Meruora dan Puncak Waringin. Ya, ini saya lihat masyarakat sudah mulai dengan arus lalu lintas yang baru ini. Ya. Kemudian kita akan lakukan buka tutup nanti, buka tutup menjelang delegasi menuju ke venue, ya, ataupun menjelang pos akan menuju ke Puncak Waringin. Itu paling jamin 2 kita lakukan pembersihan, kemudian setelah delegasi masuk kita akan buka kembali. Dan ini pun kita prioritaskan kalau ada ambulan, ada pemadam kebakaran, dan ada yang emergensi, kita akan kawal menuju ke tempat tujuannya. Nah, kendaraan barang juga kita batasi, untuk bongkar muat di pelabuhan juga kita sudah himbau, ya sudah kita batasi mulai jam 23.00 sampai jam 5 pagi. Begitu juga kendaraan barang, ya bisa beroperasional dari jam 5 pagi sampai dengan jam 23 malam nantinya. Ini sudah kita sosialisasikan, kita berlakukan juga sejak tanggal 7 kemarin sampai dengan nanti tanggal 11. Jadi set event ini sudah dari kemarin, tanggal 7 sudah kita laksanakan di Gelomori ya, ada di 30 kilo dari Labuan Bajo. Alhamdulillah untuk set event yang pertama kemarin dari CPR sudah berlangsung. Hari ini set event untuk senior official meeting ya, para Menlu akan kegiatan di Gelomori juga ya. Kemudian besok dari Parlemen ASEAN juga akan melakukan kegiatan di pelataran. Ini sudah kita amankan, kita plotting anggota untuk rute maupun untuk pengawalan yang melekat di kegiatan PIP ini.
Kemudian untuk PPIP yang nanti mungkin besok akan mulai berdatangan, delegasi kepala negara, itu mulai besok tanggal 9 siang sampai sore akan berdatangan. Kita juga sudah siapkan untuk pengawalan, untuk rute, semua rute sudah kita siapkan. Alternatif 1, 2, 3, sampai rute untuk evakuasi, rute untuk emergency, kalau ada yang sakit, itu sudah kita siapkan. Sementara itu pengawalan delegasi sudah dilakukan sejak acara side event berlangsung pada tanggal 7 Mei 2023 dan pengawalan kepala negara akan dilakukan pada 10 Mei 2023. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Sukabumi melakukan evakuasi kendaraan yang terjebur ke Sungai Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kendaraan ini diduga hilang kendali saat berpapasan dengan kendaraan lainnya. Sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh Alfarid tercebur di Sungai Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Minggu malam tadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede melalui Kasih Humas Polres Sukabumi, Ibtu AA Saiful Rohman, bahwa kendaraan yang tercebur tersebut diduga hilang kendali pada saat berpapasan dengan kendaraan lainnya. Kendaraan yang melaju dari arah Cisolok menuju Palabuhan Ratu sewaktu melintas jalan tikungan di TKP diduga menghindari kendaraan dari arah berlawanan melaju ke arah kiri jalan. Namun kemudian pengendara hilang kendali dan menabrak tiang besi jembatan lalu jatuh tercebur ke sungai. Kendaraan yang berpenumpang 3 orang tersebut semuanya selamat termasuk sang sopir, hanya saja kendaraan mengalami kerusakan. Kecelakaan lalu lintas ini telah ditangani oleh unit Gakum, Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtipmas Desa Kalahian, Bribka Yogi membantu memberi pendampingan kepada seorang perempuan yang tidak dikenal yang mengalami gangguan jiwa yang diduga sedang mengandung. Sebelumnya, Bribka Yogi menerima laporan dari Ketua RT bahwa ada seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan sedang dalam kondisi hamil yang beraktivitas dan tidur di salah satu pondok atau kebun warga Desa Kalahian. Menerima laporan ini, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, Kapospol Kalahian dan Babin Kamtipmas berkoordinasi dengan Kepala Desa Kalahian serta dengan Kapus PKM Kalahian melalui Dr. TIOP Bagian Kesehatan Jiwa Puskesmas Kalahian. Selanjutnya, Dr. TIOP dari Puskesmas Kalahian melakukan pemeriksaan kesehatan, tensi tekanan darah, dan berbincang singkat dengan perempuan ODGJ tersebut. Setelah mengetahui kondisi kehamilannya, pemerintah Desa Kalahian membuat surat ke Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan perihal perempuan ODGJ ini. Puskesmas Kalahian kemudian membuat rujukan ke RSJS Kalawa ATI. Tim Humas Polres Barito Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolsek Alor Barat Daya dan Bayangkari Ranting Alor Barat Daya mengunjungi dan memberikan bantuan sosial kepada Ibu Morayati yang melahirkan bayi kembar 3. Kapolsek Alor Barat Daya, Ibtu Jane Sakala bersama Ibu Bayangkari Ranting Polsek Alor Barat Daya mengunjungi bayi kembar yang baru berusia 2 minggu dari pasangan Bapak Husidin dan Ibu Mariati di kediaman mereka. Yang live duluan yang mana? Kakak yang mana? Ini. Atau sama? Sama yang mana? Mama tidak mana yang duluan? Bapak kemarin udah kasih tanda waktu di rumah sakit. Ibtu Jane Sakala mengatakan ketiga bayi laki-laki yang lahir dengan berat badan masing-masing 1,5 kg, 1,7 kg, dan 900 gram itu sudah 2 minggu hanya diberi air minum air putih karena alasan ekonomi dan juga alasan ASI yang tidak cukup untuk diberikan kepada 3 bayi yang baru lahir tersebut.
Sementara ketiga bayi dari pasangan Husidin dan Mariati ini merupakan kelahiran ke-7, ke-8, dan ke-9 karena sebelumnya mereka telah memiliki 6 orang anak. Bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat digunakan oleh pasangan Husidin dan Mariati yang bisa dipakai oleh keluarga tersebut untuk keperluan makan bayi. Tim Humas Polsek Alor Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Bribka Oscar Rohison Lai, Babin Kamtipmas Polsek Sabu Timur, Polres Sabu Raijua, Polda NTT memberikan imbauan kepada para siswa agar tertib dan bijaksana dalam menyikapi kelulusan sekolah. Bribka Oscar juga mengimbau kepada orang tua agar berperan dalam memantau aktivitas siswa agar tidak melakukan aksi melanggar hukum saat kelulusan sekolah. Bribka Oscar Rohison Lai menghadiri undangan dari Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Sabu Timur untuk memberikan imbauan kepada para siswa agar tertib dan bijaksana dalam menyikapi kelulusan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan di aula serta halaman Sekolah SMU Negeri 1 Sabu Timur, Desa Bodai, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Bribka Oscar Rohison Lai selaku Babin Kamtipmas juga mengimbau kepada seluruh orang tua siswa yang juga hadir agar berperan dalam memantau aktivitas siswa agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum pada saat kelulusan sekolah.
Aktivitas kelulusan yang beberapa tahun selama ini terjadi adalah pawai kendaraan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan, mabuk-mabukan, dan coret-coret pakaian seragam. Kegiatan ini diharapkan dapat diantisipasi demi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Polsek Sabu Timur, Polres Saburai Jua, Polda Nusa Tenggara Timur. Tim Humas Polres Saburai Jua, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Polsek Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan sinergitas bersama Babinsa dalam persiapan Maras Tahun. Maras Tahun merupakan tradisi budaya kearifan lokal yang ada di wilayah Bangka Belitung. Aibtu Heriadi, Babin Kamtibmas Polsek Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan sinergitas bersama Babinsa menghadiri kegiatan awal persiapan Maras Tahun, tradisi budaya kearifan lokal Desa Binaan dalam kegiatan ngocor air, batas kedukunan Desa Binaan. Untuk mempertahankan budaya turun-temurun tersebut, setahun sekali Desa Badau merayakan Maras Tahun, di mana acara tersebut merupakan acara syukuran yang sangat meriah dengan tema acara, dengan semangat kegiatan Maras Tahun Desa Badau tahun 2023, kita tingkatkan silaturahmi dengan melestarikan kearifan lokal di Desa Badau, Kecamatan Badau. Perayaan ini juga mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya penduduk lokal, bahkan dari berbagai daerah di Pulau Bangka Belitung turut menghadiri acara tersebut. Kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan ngocor air. Dilaksanakan di 4 titik, yaitu batas gerbang masuk Desa Tugunanas, batas dengan Desa Ibul, batas dengan Desa Kacang Butor, dan batas dengan Dusun Kelekak Datok. Diharapkan dengan kegiatan kearifan lokal ini dapat menjalin hubungan baik antara masyarakat, TNI, dan juga Polri untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di Desa Binaan, dan dapat mewujudkan kecintaan dan kebanggaan akan tradisi budaya kearifan lokal yang ada di Desa Binaan. Dari Humas Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pemirsa, Pantai Papuma di Jember, Jawa Timur merupakan pantai yang berada di antara perbukitan, sehingga sangat indah jika pantai ini dilihat dari atas bukit. Terdapat 7 pulau kecil dan bebatuan karang dengan ukuran yang beragam, menambah takjub para wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Destinasi wisata pantai di Jember, Jawa Timur memiliki sebuah pantai yang menjadi tempat wisata di Jember paling favorit untuk para wisatawan yang datang ke kota tembakau tersebut. Pantai Papuma disebut dengan nama Tanjung Papuma, merupakan pantai yang berada di belakang sebuah bukit sehingga dapat dipastikan memiliki alam yang luar biasa indahnya. Keindahan birunya laut, di sepanjang pantainya terdapat bebatuan karang dengan ukuran yang beragam. Pantai ini sempat ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun saat ini sudah dibuka kembali. Pantai Papuma ada sekitar 7 pulau kecil. Pantai Papuma Jember masih dalam satu rangkaian dengan Pantai Selatan. Lokasi tepatnya berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Pantai Papuma cukup luas,
Wilayahnya bahkan dibagi menjadi 2 bagian. Wilayah yang pertama banyak sekali berderet kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar, sedangkan wilayah yang kedua tidak terlihat perahu yang bersandar. Jika cuaca mendukung, birunya langit berpadu dengan birunya laut serta hamparan pasir putih yang lembut, para wisatawan dapat bermain air di sekitar pantai. Terdapat gazebo atau saung sederhana untuk wisatawan bersantai dan menikmati keindahan alam. Konon katanya batuan tersebut dapat berubah posisi seiring hembusan angin dan deburan ombaknya. Untuk kamu para pecinta alam sejati, Pantai Papuma menyediakan tempat untuk mendirikan tenda dan bermalam dengan ditemani deburan ombak sepanjang malam. Pengalaman camping di atas hamparan pasir merupakan keseruan tersendiri, apalagi kegiatan camping kamu diiringi dengan berbagai kegiatan yang seru. Yang tak boleh kamu lewatkan ketika berkunjung ke lokasi wisata yang indah seperti ini adalah dengan hunting beberapa spot foto kece hingga dapat menghasilkan gambar yang instagramable. Banyak pengunjung yang berfoto dengan berlatarkan batuan karang yang terlihat gagah tersebut, supaya lebih terlihat kamu dapat berfoto ketika berada di puncak bukitnya. Informasi Pantai Papuma tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam presisi.